Namaku Alia, dan ini adalah kisah yang tidak pernah kubayangkan terjadi dalam hidupku. Sebuah kisah tentang cinta, pengkhianatan, dan luka yang ditinggalkan oleh orang-orang yang paling kupercaya. Awalnya hidupku terlihat sempurna. Aku menikah dengan seorang pria bernama Bima. Seseorang yang kukira akan menjadi pasangan hidupku sampai akhir. Ia baik, tenang, dewasa, dan selalu tahu bagaimana membuatku merasa aman. Kami tinggal di rumah kecil sederhana, tapi penuh kehangatan. Semua berubah ketika Nisa, adikku, tinggal bersama kami. Ia baru lulus kuliah dan belum menemukan pekerjaan, jadi sebagai kakak, aku menerimanya tanpa ragu. Kupikir rumah kami akan terasa lebih hidup. Aku tidak pernah menyangka bahwa kehadirannya justru menjadi awal dari kehancuran. Awalnya semua terlihat biasa saja, tapi perlahan aku mulai melihat hal-hal kecil yang tidak bisa kuabaikan. Bima mulai sering pulang lebih cepat, alasannya ingin istirahat di rumah. Aku senang sampai kusadari ia lebih banyak menghabiskan waktu berbicara dengan Nisa dibanding denganku. Nisa juga berubah. Ia mulai berpakaian lebih rapi dan wangi, meski hanya di rumah. Ia tertawa lebih sering, tapi bukan kepadaku, melainkan kepada suamiku. Setiap kali aku masuk ruangan, mereka selalu tampak sedang membicarakan sesuatu, lalu tiba-tiba terdiam. Aku mencoba menepis kecurigaan. Aku mencoba percaya. Tapi suatu malam, ketika aku turun untuk minum, aku menemukan mereka berdua di ruang tamu. Duduk terlalu dekat, tertawa terlalu pelan. Dan saat itu aku melihat tatapan suamiku kepada adikku. Tatapan yang seharusnya hanya untukku. Sejak saat itu, semuanya terasa salah. Bima jadi mudah marah padaku. Namun begitu sabar pada Nisa. Nisa mulai pulang larut malam, dan jika kutanya kemana ia pergi, ia selalu menjawab dengan suara ketus. "Kak, aku sudah dewasa." Hatiku terasa seperti ditikam perlahan setiap hari. Puncaknya, aku menemukan pesan singkat di ponsel suamiku. Pesan yang membuat seluruh tubuhku bergetar. "Terima kasih sudah antar aku pulang. Jangan bilang kakak ya." Dari Nisa, adikku. Malam itu aku tidak bisa tidur, dadaku sakit, nafasku sesak. Aku ingin marah, ingin meledak, tapi tubuhku tak bergerak. Yang bisa kulakukan hanyalah menangis tanpa suara. Beberapa hari kemudian hujan turun sangat deras. Bima bilang ia harus lembur. Tapi entah kenapa, aku merasa perlu mencarinya. Aku pergi keluar dengan perasaan kacau. Dan disinilah takdir memperlihatkan apa yang selama ini kusembunyikan dari diriku sendiri. Di depan sebuah kafe, di balik tirai hujan, aku melihat mereka. Bima berdiri memayungi seseorang, dan orang itu adalah Nisa. Mereka tertawa, berjalan berdua dalam satu payung. Terlihat seperti pasangan, bukan sekedar ipar. Aku berdiri diam dalam hujan, membiarkan pakaianku basah, membiarkan hatiku hancur. Aku tak bisa bergerak. Rasanya seluruh dunia membeku, kecuali rasa sakit yang mengalir terus-menerus. Keesokan paginya, aku menunggu mereka di ruang tamu. Tanpa suara, tanpa amarah. Hanya dengan luka yang tidak bisa kurahasiakan lagi. "Apa hubungan kalian?" tanyaku. Nisa menunduk, tapi Bima tidak. Ia meraih tangan Nisa dan berkata dengan suara yang tidak pernah kudengar sebelumnya. "Aku mencintainya." Kalimat itu seperti pisau yang menusuk berkali-kali. Dan yang paling menyakitkan bukan pengkhianatannya, tapi keberaniannya untuk membenarkan perbuatannya. "Nisa, kamu adikku," kataku sambil menahan tangis.
Adikku hanya berkata pelan, "Maaf kak, aku tidak bisa mengendalikan perasaan." Seolah-olah cinta adalah alasan untuk mengkhianati keluargamu sendiri. Hari itu, aku memilih pergi. Bukan karena aku menyerah, tapi karena aku tidak ingin tinggal di tempat yang penuh kebohongan. Dengan koper kecil dan hati yang terkoyak, aku meninggalkan rumah itu. Rumah yang pernah menjadi tempat paling aman, kini terasa seperti tempat paling menyesakan. Berbulan-bulan setelah itu, hidupku seperti kabur. Aku terus menyalahkan diri sendiri. Apakah aku kurang cantik, kurang baik, kurang perhatian? Tapi semakin lama, aku belajar bahwa pengkhianatan tidak pernah terjadi karena kekurangan korban. Pengkhianatan terjadi karena sifat pelakunya. Aku mulai bangkit, mulai bekerja, mulai memperbaiki hidupku, mulai mencintai diriku sendiri lagi. Perlahan tapi pasti, lukanya mulai sembuh. Dan kemudian tanpa kusangka, seseorang hadir dalam hidupku. Seseorang yang tidak hanya mencintaiku, tapi menghargai dan menjagaku. Seseorang yang menunjukkan bahwa cinta sejati tidak menyakitimu. Kini aku sadar, kehilangan Bima dan dikhianati Nisa bukan akhir. Itu hanyalah perjalanan menuju kebahagiaan yang lebih besar. Kadang Tuhan mengambil sesuatu bukan untuk menghukummu, tapi untuk membebaskanmu. Suamiku direbut oleh adikku sendiri. Ya, itu menyakitkan. Tapi aku tidak menyesal pernah melalui semua itu. Karena dari luka itu, aku menemukan diriku yang baru, lebih kuat, lebih cerdas, dan lebih berharga daripada sebelumnya.